saya Nadi Pratami, saya seorang ibu rumah tangga dan juga beauty entrepreneur Oriflame yang saat ini sebagai seorang istri dari Danang dan memiliki satu putra bernama Harsa Abinara. Dulunya saya adalah seorang senior pramugari dengan karir 10 tahun mengudara di salah satu maskapai penerbangan terbaik di dunia. Ena itu orang yang ceria, optimis, dan very passionate. Halo, saya Danang Harfrinata. Saat ini saya sudah full time mengerjakan bisnis Oriflame. Sebelum mengerjakan Oriflame, saya bekerja sebagai IT di beberapa perusahaan dan terakhir kali bekerja di kapal pesiar sebagai staff IT. Kalau aku sih beda banget ya sama Ena. Kalau aku lebih pendiam, lebih suka bekerja di belakang layar, dan dari dulu punya jiwa entrepreneur. Lucu sih, kita itu sebelum kita ketemuan yang langsung, Ena sebenarnya udah ngeliat Danang. Tapi waktu itu dia sedang berjalan bersama si Mbak yang B aja atau yang biasa aja. Terus kayak aku dalam hati sama temen-temen bilang, ih siapa tuh, cakep banget gitu kan. Nah terus akhirnya sampai di suatu kesempatan bertemulah, diperkenalkanlah kita sama sahabat kita masing-masing. Jadi kebetulan sahabatnya Danang itu adalah sahabatnya Ena, ya nggak sih? Iya benar. Terus kita diketemukan, dikenalkan, dan ya begitulah namanya jodoh ya. Jadi kayak cepat aja gitu prosesnya. Ketemu pertama kali, kenalan tanggal 25 Maret 2012 dan jadiannya tanggal 27 Maret 2012. Bucin aku tuh. Justru sebenarnya kalau pernikahan itu menurutku lebih bagus itu beda karakter. Kalau misalnya punya karakter yang sama, itu kayak bertabrakan gitu ya, kayak magnet itu kan. Kalau positif dengan positif kan hasilnya negatif ya. Kalau tarik menarik itu antara negatif dan positif. Nah kalau aku dengan Ena tuh karakternya itu beda. Nah karena banyak perbedaan itulah yang membuat kami bisa yakin. Dan jadi saling mengisi gitu. Jadi ibaratnya saat Ena yang terlalu berapi-api, Danang yang menenangkan dengan sisi keairannya gitu ya. Saat aku yang kayak gerasa gerusuk, Danang yang menenangkan dengan keep calm dulu, coba pikirin nih. Jadi itu sih, dan ya emang karena udah jodoh juga kali ya. Jadi kalau aku sih dari awal dari fisik baru turun ke hati deh, akhirnya jadi jatuh cinta sampai sekarang dan sampai mati nanti. Amin. Bucin ya. Ya pastinya beda lah ya, apalagi kehidupan single kami ini bisa dibilang kami punya posisi yang nyaman, punya kehidupan yang nyaman, punya posisi karir yang mapan, bisa bebas kemana aja, melakukan apa saja. Begitu kita menikah, apapun itu harus dipikirin berdua, ya nggak sih? Harus dirancang berdua, harus didesain berdua. Tapi ya karena itu tadi, karena kita bertemu di usia yang sudah dewasa, terus kita juga bersyukurnya punya bisnis yang bisa kita kerjakan berdua. Justru yang paling berubah adalah kehidupan setelah kita memiliki anak, ya nggak sih gitu. Kalau dari sisi Ena sih itu ya, kalau dari sisi Papa tertekan nggak married life sama aku? Sebenarnya lebih menyenangkan ketika married life ya teman-teman, karena ketika single life itu ya kita memang sih lebih bebas, tapi kalau ketika married life itu menikah dengan orang yang kita cintai, menikah dengan orang yang karakternya sesuai dengan kita, itu jalannya lebih enak karena apa-apa didiskusikan. Kemudian hasil dari dua kepala itu bisa menjadi sebuah ramuan yang terbaik. Jadi untuk menentukan jalan ke depannya itu jadi lebih bagus. Gitu. Jadi jangan takut untuk married ya teman-teman. Banyak sih yang nanya kayak gitu, Nang, kamu nggak bosen setiap hari 24 jam ketemu sama istri? Apa kamu nggak bosen, kamu di rumah aja terus? Nah sebenarnya aku itu adalah orang rumahan yang suka sekali berkegiatan di dalam rumah dan nggak suka, kurang suka ketemu dengan banyak orang. Jadi kalau misalnya ditanyain seperti itu, ya jawabannya adalah nggak bosan, karena juga karakternya Ena ini dia tuh yang selalu ceria, yang bikin suasana itu jadi rame, itu yang membuat
aku jadi semakin betah di rumah. Oh gitu ya. Ya bosen, kalau aku malah ngerasa kekurangan waktu ya, karena setiap hari, setiap bangun pagi kita tuh selalu punya apa sih yang kita mau ngomongin, apa yang mau kita lakuin, apa yang mau kita buat lagi nih. Apalagi sekarang ya, bukan hanya tentang Ena dan Danang, tapi ratusan orang, bahkan ribuan orang yang ada di beauty community-nya Ena dan Danang yang jadi amanah juga nih untuk kami. Jadi rasanya 24 jam kalau buat kami malah bukan bosen, malah bukan kurang, malah bukan banyak gitu ya waktunya, malah kurang 24 jam. Kalau bisa sehari itu 32 jam sama papa. Syukurnya waktu menanti kehadirannya anak itu kami sudah menjalankan bisnis. Jadi ketika sambil berikhtiar untuk mendapatkan keturunan, kita sambil melakukan bisnis, mengerjakan bisnis, membangun bisnis. Jadi waktu itu benar-benar nggak terasa karena full waktu itu 24 jam kita habiskan dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang positif dan juga menghasilkan. Jadi alhamdulillahnya nggak berasa ketika sedang menunggu keturunan. Ya kalau Ena sih lebih, apalagi kalau wanita ya biasanya lebih kayak sentimental, lebih bawa perasaan. Cuman balik lagi harus menyadari gitu loh teman-teman, soal keturunan itu ya something yang we cannot buy gitu, kita itu tidak bisa beli gitu ya. Itu ya semua adalah hak itu dari Allah gitu ya, dari Tuhan. Jadi yang bisa kita lakukan ya seperti yang tadi Danang bilang, tetap berdoa, tetap berikhtiar, dan terus memantaskan diri kalau kita nih pantas nih untuk menjadi orang tua. Itu sih yang kita lakukan, yang sampai akhirnya alhamdulillah 5 tahun ya, akhirnya sekarang kita udah bareng sama Harsa. Ya pastinya yang berubah adalah mindset, itu sih yang paling, kalau dulu kayaknya apa ya ada sih yang dikejar gitu ya, tapi kalau sekarang itu apa-apa tuh semuanya itu mengutamakan prioritasnya dari kenyamanannya Harsa, pendidikannya Harsa, fasilitasnya, segala macam gitu. Apalagi kita berdua ya kalau kita sih mungkin sekarang ngerasa udah cukup gitu ya, tapi kalau kita mikirin lagi nih ke depannya, Harsa harus nggak cuman memiliki pendidikan yang lebih baik, nggak cuman memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan segala macam yang lebih baik daripada kita berdua dulu, tapi dia juga harus punya pengalaman, punya kesempatan, punya privilege yang mungkin dulu kita nggak bisa punya banyak pilihan seperti itu. Gitu ya sih. Dan pastinya sejak kehadirannya Harsa, pastinya kita lebih semangat lagi. Bener. Ya untuk bekerja, karena ya Harsa, anak-anak kita tuh memang harus mendapatkan fasilitas yang terbaik lah gitu. Jadi anak adalah motivasi kita untuk bisa bekerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi, bukannya malah justru bikin nggak semangat, bikin turun semangatnya. Bener, dan kalau menurut Ena sih, instead of kita hanya menasehati anak, kenapa nggak kita bekerja, kita menjalankan hidup kita dengan optimis, dengan semangat, dan biarkan anak tersebut melihat nih bagaimana mereka nantinya harus menjalani kehidupan dengan optimis dan dengan semangat juga. Jadi kita harus memberi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Exactly. Oke. Impian setelah ini pastinya pendidikan ya, pendidikan untuk Harsa, terus juga pastinya rumah ya teman-teman, rumah masa tua kita ya, rumah masa tua kita. Karena kita alhamdulillah sudah punya 2 rumah atas nama sendiri, tapi rumah itu buat rumah aset lah, rumah aset ya, buat investasi. Jadi kita tidak tinggal di sana, jadi rumahnya itu sebagai rumah investasi, rumah untuk kita berdua. Dan pastinya sekarang bagaimana untuk nantinya kelak saat kita udah tua gitu ya, kita bisa bilang ke Harsa, ini impian yang jangka panjang ya, kita bisa bilang ke Harsa, kamu silahkan berjalan dengan kehidupanmu sendiri, insya Allah mama dan papa sudah punya nih tabungan untuk masa tua nanti, dan kita nggak akan memberatkan dia. Itu sih impian yang panjang ya, yang panjang. Kalau yang kecil-kecil 5 tahun, 10 tahun ya adalah nanti tinggal tunggu waktunya aja terwujud, dan teman-teman pasti nanti ngeliat gitu. Kalau yang panjang banget impiannya yang sekarang jadi kayak higher purpose-nya sih, itu sih pendidikan untuk Harsa, rumah masa tua untuk kita berdua, dan saat Harsa nanti dewasa kita bisa bilang Harsa bisa dengan kehidupannya sendiri, insya Allah mama dan papa udah punya tabungan di masa tua. Nah.
Gitu sih kalau Ena. Ya kalau aku sih ya sama ya, karena dengan Ena, karena itu adalah Impian kita berdua. Impian kita berdua. Jadi memang nanti ketika kita sudah tua nanti, ya yang pertama adalah pendidikannya, karena pendidikan anak itu kita mau membebaskan anak itu mau sekolah di mana aja, yang penting kita sudah bisa menyiapkan untuk dananya dan fasilitasnya, dan kemudian untuk di masa tua nanti kita mau sampaikan seperti yang Ena tadi bilang ke anak, jadi nanti nggak usah khawatir dengan kehidupan orang tuanya, jadi orang tuanya sudah bisa mandiri sendiri. Sekian di untold story-nya of Ena Danang. Itu tadi adalah hal-hal yang mungkin selama ini belum pernah kita ucapkan ke publik, sampaikan ke publik. Apa yang baik semoga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman, dan kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang, kita berdua mohonkan maaf. Sukses juga untuk teman-teman semua